Sebelum saya lanjutkan, ada yang menyampaikan kepada saya terkait tahun yang ana sebutkan terkait dengan audio muhadarah Ustaz Abdul Hakam di Karangmakmur, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan tema jalan keluar dari fitnah, pada hari Jumat tanggal 20 Jumadal Akhirah tahun 1444 Hijriah. Ana sebutkan tadi 1440 Hijriah. Jazahullah khairan ya, atas masukannya. Jadi saya ulangi, tanggal 20 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 13 Januari 2023 Masehi. Baik, kita masih bercerita tentang masalah laskar jihad ya, yang kita sudah tahu bersama dalam pemaparan saya tadi, bahwasanya Ustaz Ja'far Umar Thalib jelas-jelas menyimpang dalam perkara akidah dan manhaj, dan ditinggalkan oleh hampir seluruh asatidzah berdasarkan fatwa dan bimbingan ulama. Tapi sayangnya Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sewet bersikukuh mempertahankan untuk tetap bersama Ja'far ketika itu. Padahal Al-Imam Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dengan tegas berpesan dan berfatwa, jika Ja'far bersikukuh di atas prinsip-prinsip yang batil, maka tinggalkanlah dia. Jelas sudah fatwanya ya. Tinggal mau ngikutin atau tidak, tinggalkan ya. Tapi Ustaz Muhammad masih bersama Ja'far ketika itu. Apakah Ustaz Abdul Hakam tahu masalah ini? Dia yang menjawab. Kemudian ya, saya perlu sampaikan pula ya, tentang masalah fitnah ini, fitnah Ja'far ya. Sempat ada tuduhan miring terhadap Ustadz Lukman dari sejumlah orang pengikut Ja'far. Bukan saya ya. Memang saya pengikutnya Ja'far dulu ya. Karena dia di atas al-haq. Kita ikuti karena dia di atas al-haq dulu ya. Ketika menyimpang, ya harus pisah kalau jelas. Karena manhaj, karena akidah. Tapi kalau urusan pribadi, gak pantas lah ya. Sekali lagi saya katakan, sempatnya ada tuduhan miring terhadap Ustadz Lukman dari sejumlah orang pengikut Ja'far dan beberapa dai yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyun, Halabiyun. Ustadz Lukman dituduh menutup pintu taubat terhadap Ja'far. Ja'far sudah ditahdir ya,
Tapi sudah jelas penyimpangan-penyimpangan jelas sudah ya. Subhanallah. Ini fitnah Ja'far lah ya, fitnah Laskar Jihad. Ja'far menampakkan tobat. Sudah tegak hujah-hujah sudah ya, nasihat sudah ya. Insyaallah sebagian asatidzah menemani Ustaz Lukman ya. Betapa sabarnya beliau, bukan sekali dua kali lah ya, didatangi ke rumahnya lah ya. Subhanallah ya. Sempat ada tuduhan miring ya, terhadap Ustaz Lukman ya. Apa tuduhan miring tersebut? Ustaz Lukman dituduh menutup pintu taubat terhadap Ja'far. Perhatikan fitnah, demikian fitnah itu ya. Ana tegaskan, yang dituduh adalah Ustaz Lukman, bukan Hamzah ya. Bukan Ustaz Usamah, bukan Ustaz Abdul Somad, bukan Ustaz Ruwaifi ya. Bukan Ustaz Afifuddin, bukan Ustaz Ahmad Khodim ya, maupun yang lainnya. Yang dituduh siapa? Ustaz Lukman. Padahal mereka waktu itu bersama Ustaz Lukman loh ya. Kenapa kok Ustaz Lukman saja yang dituduh? Beberapa asatidzah berhadapan dengan Ustaz Lukman terkait tobatnya Ja'far ketika itu. Tapi alhamdulillah akhirnya mereka ya, bersama Ustaz Lukman pula akhirnya ya. Maaf ya. Sekali lagi maaf ya. Ketika berbagai peristiwa di atas terjadi yang saya sebutkan tadi, rentetan-rentetannya, masih banyak sebetulnya ya. Di mana Ustadz Abdul Hakam kala itu ada di mana Ustadz Abdul Hakam? Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi yang saya sebutkan tadi, ada di mana Ustadz Abdul Hakam? Pada tahun-tahun itu Ustadz Abdul Hakam masih belajar di Pondok Hizbi Sururi Turosi. Jadi dia tidak tahu sejarah dan bukan pelaku sejarah. Namun sayangnya dia berani tampil. Akhirnya dia jatuh pada al-qaul bi ghairi ilm. Al-qaul bi ghairi ilm. Berbicara tanpa ilmu. Dan juga terjatuh pada apa yang dia ucapkannya. Lau sakata man la ya'lam, lau sakata man lam ya'lam, laqallal khilaf. Dia terjatuh pada yang dia sendiri mengucapkan ini ya. Ucapan seorang imam ya. Seandainya diam ya, orang yang tidak tahu ya, niscaya perselisihan khilaf itu akan reda ya. Ihwati fillah azanillahu wa iyyakum ya. Banyak hal dalam fitnah Ja'far ini ya. Ketika Ja'far meninggal, Ana terpaksa nih ya. Terpaksa Ana menyampaikan ini ya. Ketika Ja'far meninggal, ada Ustadz Kibar melakukan takziah sembunyi-sembunyi. Lalu diketahui dan dibicarakan oleh Hizbiyun ketika itu.
Sehingga menjadi polemik dalam dakwah salafiyah ketika itu. Maaf. Lagi-lagi Ustadz Lukman yang menasihatin Ustadz Kibar tersebut. Dan alhamdulillah Ustadz Kibar tersebut rujuk dari perbuatannya. Maka ana tegaskan bahwa dalam fitnah Ja'far atau fitnah Laskar Jihad, mayoritas asatidah, kalau tidak seluruhnya, terjatuh dalam kesalahan, termasuk ana. Ya. Jangan tanya, sudah banyak salahnya ana ini. Ya. Saya ini banyak salahnya dalam Laskar Jihad. Ana rasa asatidah juga demikian, terjatuh dalam kesalahan. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian peran besar Ustadz Lukman, maka selamatlah manhaj dan akidah salafiyun dalam fitnah Ja'far itu. Ini wajib disyukuri keberadaan Ustadz Lukman. Beliau Masya Allah tidak diam dalam kemungkaran, menasehati dengan lembut, dengan hujjah. Tidak setiap orang bersalah langsung disikapi walaupun salah manhaj. Penting pelajarannya. Ya, asatidah terjatuh dalam kesalahannya. Masalah Laskar Jihad ini ya. Wahai Ustaz Abdul Hakam, apa hujah antum mengatakan fitnah Ja'far Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan al-haq pada jumhur asatidah? Apa hujah antum? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kebenaranmu tersebut jika kamu adalah orang yang jujur. Tolong wahai Ustaz Abdul Hakam, jangan antum memutarbalikkan fakta tentang fitnah Ja'far Umar Thalib ini. Sekali lagi, tanyakan kepada asatidah, siapa yang paling dimusuhi oleh Hizbiyun? Ustadz Lukman atau asatidah jumhur? Fa'tabiru ya ulil absar. Kenapa sih Ustadz Lukman kau dimusuhi? Nanti ya akan ana sebutkan ya fitnah-fitnah ya. Mesti Ustadz Lukman yang jadi sasarannya. Itu yang terkait dengan fitnah Ja'far. Fitnah Laskar Jihad. Fitnah tahun 2000. Ustaz Abdul Hakam ini sebenarnya sudah dinasihatin ya, oleh Ustaz Abu Fuad Gorontalo ya. Tapi subhanallah, membantah lagi, akhirnya terjatuh kesalahan lagi ya. Insya Allah nanti akan saya jelaskan ya. Dan terpaksa anak harus bantah. Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan manhaj ya. Baik. Kita masuk sekarang pelurusan yang kedua. Setelah mengatakan fitnah Ja'far, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan al-haq pada jumhur asatidah. Setelah mengatakan ucapan itu, Ustadz Abdul Hakam melanjutkan ucapannya. Sebelum itu, ada fitnah jam'iyah
baik Ihya Turas, Darul Bir, fitnah Halabiyun, Allah Subhanahu wa taala meletakkan al-haq di Indonesia pada jumhur asatidah. Selesai penukilan Ustaz Abdul Hakam. Ucapan Ustaz Abdul Hakam sebelum itu ada fitnah jam'iyah. Maksudnya adalah sebelum fitnah Ja'far. Sebelum fitnah Laskar Jihad. Sebelum tahun 2000 ada fitnah jam'iyah. Baik Ihya Turas, Darul Bir, fitnah Halabiyun. Ya. Ustaz Abdul Hakam menegaskan bahwa Allah meletakkan al-haq di Indonesia pada jumhur asatidah. Dengan tegas ya, mengatakan Allah meletakkan al-haq di Indonesia pada jumhur asatidah. Terkait dengan fitnah apa? Fitnah Ihya Turas, Darul Bir, fitnah Halabiyun. Ucapan Ustaz Abdul Hakam ini, ikhwan, Allah meletakkan al-haq di Indonesia pada jumhur asatidah. Yani yang berkaitan dengan apa? Fitnah Ihya Turas, Darul Bir, fitnah Halabiyun. Perlu ana sampaikan bahwa fitnah Ihya Turas terjadi sekitar tahun 1995 Masehi. Dan puncaknya pada tahun 1997. Antum ada yang lahir ya? Pada tahun 1995 Abdurrahman Abdul Khaliq, pendiri dan pembesar Ihya Turas yang berpaham takfiri Khawarij, datang ke pondok Hizbi Sururi tempat Ustadz Abdul Hakam belajar. Tahun berapa? 1995. Siapa yang datang? Abdurrahman Abdul Khaliq. Siapa itu? Bukan orang Krucul ya. Pendiri dan pembesar Ihya Turas. Waktu itu ana sudah menjadi pengurus pondok Degolan, Sleman, Yogyakarta. Tahu ya pondok Degolan? Sebagian ustadz kibar yang ada sekarang ini masih menjadi muridnya Ja'far di pondok Degolan tersebut. Sebagiannya lah ya. Jadi muridnya Ja'far masih. Belum disebut atau dikategorikan sebagai ustadz. Paham ini? Bukan ustadz kibar, masih belajar ya, paham? Paham ya? Sebagiannya lah ya. Ustadz kibar yang ada sekarang ini pada tahun 1995 yang Abdurrahman Abdul Khaliq datang ke pondok Hizbi, yang Ustaz Abdul Hakam juga belajar di pondok itu, itu sebagian ustadz kibar masih menjadi muridnya Ustaz Ja'far dan belum dikategorikan ustadz nih.
Ya nggak tahu kalau memposisikan dirinya sebagai ustadz, silahkan. Masih belajar di pondoknya Ja'far Martolib ya. Di Degolan ya. Ana yang ngurus. Belum disebut ustadz ya. Ya sebagian mereka kalau nyebut anak ustadz ya. Ustadz karbitan mungkin ya. Bahkan mungkin sebagian asatidah kibar yang sekarang ini ya, di tahun 1995 ya, masih di bangku sekolah umum loh ya. Bahkan sebagian yang lainnya masih hizbi, turofi. Bahkan sebagian lainnya masih khawarij takfir. Itu Ustadz kibar sekarang ini. Dulu tahun 1995 loh ya. Itu yang saya tahu. Sebelum ana meluruskan ucapan Ustadz Abdul Hakam ini ya, maka ana bertanya kepada beliau ya. Sebelum ana luruskan ucapan beliau dulu, ana akan tanya pada beliau dulu. Tolong dijawab. Yang pertama, sebelum tahun 2000 atau sebelum tahun 2000 ketika Abdurrahman Abdul Khaliq datang ke Indonesia, yakni tahun 1995. Antum wahai Ustadz Abdul Hakam berada di mana tahun itu? Apakah antum sebagai pemeran dakwah salafiyah ketika itu? Apakah antum sudah mengenal dakwah salafiyah ketika itu? Dan menjadi salafi ketika itu? Karena berbicara tentang Yaturos ya, tahun 1995. Puncak-puncaknya tahun 1997. Ana di Degolan ya. Antum Ustadz Abdul Hakam ya. Ada di mana ketika itu? Sebagai pemeran dakwah? Atau antum sudah salafi ketika itu? Mungkin antum ketika itu masih di bangku sekolah. Ini maaf terpaksa ini lah ya. Ini sejarah ini masalahnya ya. Pertanyaan saya yang kedua. Apakah antum mengatakan yang demikian ini Allah meletakkan al-haq pada asatidah di Indonesia, pada jumhur asatidah ya, Fan ya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan al-haq di Indonesia pada jumhur asatidah. Terkait dengan apa tadi? Ya'uturos, ya, fitnah ya'uturos. Pertanyaan saya yang kedua, apakah antum mengatakan yang demikian ini atas bimbingan atau sepengetahuan atau informasi dari asatidah kibar yang kalian sikohi, yang kalian percaya ucapannya? Dia bukan pelaku, dia mungkin masih di bangku sekolah pada tahun 1995. Gak mungkin dia bercerita, oh saya nyaksikan gini, gak mungkin. Oh, berarti dari mana? Nah, pertanyaan anak, antum mengatakan demikian ini atas bimbingan atau sepengetahuan atau informasi dari asatidah kibar yang kalian sikoi atau kalian percaya ucapannya? Jawab dulu ya. Wahai Ustaz Abdul Hakam, jawab ini.
Jika antum tidak mendapatkan informasi atau bimbingan dari asatidah terkait fitnah yauturas, ya, maka begitu lancangnya antum mengatakan Allah Subhanahu wa taala meletakkan al-haq di Indonesia pada jumhur asatidah terkait dengan fitnah yauturasnya. Perhatikan, terkait dengan fitnah yauturasnya. Dan ana khawatir antum telah terjatuh dalam dosa besar, yaitu al-qaul 'ala Allah bighairi ilm. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala meletakkan al-haq di Indonesia pada jumhur asatidah. Ana khawatir antum terjatuh dalam dosa besar ini. Al-qaul 'ala Allah bighairi ilm. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan al-qaul 'ala Allah bighairi ilm, mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ingat ya kawan, al-qaul 'ala Allah bighairi ilm, ya, pengharamannya, ya, itu luar biasa, ya, tahapan itu, ya. Perhatikan, ya. Al-fawahish, ya, al-itham wal baghi, asyirik, kemudian terakhir al-qaul 'ala Allah bighairi ilm. Hati-hati, ya. Ini dosa besar berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Pertanyaan ana yang ketiga, siapa asatidah kibar yang Allah letakkan al-haq pada mereka itu, yang mereka menghadapi dai-dai yauturas dan menghadapi dai-dai halabiyun sebelum tahun 2000. Jika antum tidak bisa menjawab pertanyaan yang ketiga ini, berarti antum betul-betul telah terjatuh dalam dosa besar, yaitu al-qaul 'ala Allah bighairi ilm. Tolong jawab pertanyaan ana yang ketiga ini, wahai Ustadz Abdul Hakam. Ana tunggu. Sekaligus kepada asatidah kibar hafizahumullah, ada permohonan dan pertanyaan dari ana. Yang pertama, tolong dibantu Ustadz Abdul Hakam dalam menjawab pertanyaan ana di atas. Menurut pendapat antum, siapa asatidah kibar yang Allah letakkan al-haq pada mereka, yang mereka menghadapi dai-dai yauturas dan menghadapi dai-dai halabiyun sebelum tahun 2000 atau tahun 1997 lah, itu puncak-puncaknya. Siapa? Bantu wahai asatidah Abdul Hakam tersebut. Yang kedua, pertanyaan, ya. Apakah antum membenarkan ucapan Ustadz Abdul Hakam yang telah tersebar luas ini? Ini pertanyaan anak yang kedua. Pertanyaan anak yang ketiga,
Jika antum wahai asatidzah kibar meyakini ucapan Ustadz Abdul Hakam tidak benar, apakah antum tetap diam sehingga salafiyun yang menginginkan kebenaran tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil? Tolong asatidzah jawab ketiga pertanyaan ana dengan ilmiah dan fokus kepada permasalahan yang ana tanyakan. Jadilah antum wahai asatidzah sebagai duat yang betul-betul membimbing umat ini kepada al-haq. Ana dan salafiyun menunggu jawaban antum wahai asatidzah. Ana cukupkan dulu sampai di sini. Ana belum meluruskan ucapan Ustadz Abdul Hakam ini dulu. Ana mau nunggu berita-berita berikutnya, perkembangan berikutnya. Dalam muhadarah ini perlu ana menyampaikan kepada asatidzah kibar bahwa tersebar di mana-mana ucapan yang fatal yang merusak dakwah salafiyah ini, yang tidak sekedar diucapkan oleh kaum ghawaiyun, orang-orang yang serampangan, bahkan diucapkan oleh orang-orang yang mendapat gelar atau julukan ustadz di tengah-tengah salafiyun. Sekian dulu muhadarah bagian pertama ini. Adapun pelurusan yang kedua terkait dengan ucapan Ustadz Abdul Hakam terkait dengan fitnah sebelum tahun 2000, insyaallah akan ana bahas lebih rinci pada bagian kedua dari muhadarah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.